Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi perpajakan 2 pertemuan ke-14 yaitu PPN dengan norma penghitungan atau DIM pajak masukan. Apa itu PPN dengan norma penghitungan? Adalah PPN yang dalam menghitung pajak masukannya menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan khusus. Jadi mengapa dikatakan khusus? Karena pajak masukan nilainya ditentukan dengan persentase tertentu dari nilai PK-nya. Jadi harus dapat nilai PK dulu baru bisa menentukan nilai PM. Normalnya, pajak masukan itu kan dihitung dari transaksi pembelian yang ada PPN-nya. Nah, dalam mekanisme DIM itu tidak seperti itu. Pajak masukan pasti akan selalu ada sepanjang nilai PK-nya ada. Nah, nilai PK-nya dihitung dari mana? 10% dari nilai omset atau peredaran usaha. DIM itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah DIM omset, yang kedua adalah DIM kegiatan. Apa bedanya? Kalau DIM omset dilihat berdasarkan omset tahunannya tidak lebih dari 1,8 miliar dalam 1 tahun. Sementara kalau DIM kegiatan yang dilihat adalah kegiatan dari si PKP-nya, yaitu hanya kegiatan yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran. Selain itu tidak boleh pakai mekanisme DIM kegiatan. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 dalam Pasal 9 Ayat 7 dan 9 Ayat 7A. Lalu aturan pelaksanaannya diatur dalam PMK Nomor 74 Tahun 2010 dan PMK Nomor 79 Tahun 2010. Yang pertama kita bahas adalah DIM omset. DIM omset itu sifatnya adalah opsional. Jadi PKP boleh memilih menggunakan DIM omset atau tidak sepanjang syaratnya terpenuhi. Nah, apa itu syaratnya? Memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah jika peredaran usahanya selama 2 tahun berturut-turut tidak melebihi dari nilai 1,8 miliar, maka dia boleh mekanisme DIM. Lalu yang kedua adalah jika dia adalah PKP yang baru terdaftar sebagai wajib pajak yang wajib memungut PPN, maka dia boleh menggunakan mekanisme DIM omset. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih keuntungan menggunakan DIM omset? Dalam mekanisme DIM itu perhitungan PPN-nya lebih sederhana. Kenapa? Karena PKP hanya perlu menghitung berapa nilai pajak keluarannya saja, baru kemudian secara otomatis pajak masukannya dapat dihitung dari nilai PK. Tidak perlu dilihat dari ada atau tidaknya transaksi pembelian yang ada PPN. Lalu di sini ada syarat-syarat ketentuan DIM omset sendiri. Tadi ini syaratnya sudah kita bahas. Lalu kemudian yang harus dilakukan adalah wajib konsisten. Bagi PKP yang memilih menggunakan DIM omset, dia wajib konsisten. Kalau bulan Januari pakai DIM, ya Februari dan seterusnya harus selalu pakai DIM, kecuali omsetnya lebih dari 1,8 miliar. Maka dia wajib beralih pakai PKPM biasa. Sekarang kita masuk ke perhitungannya. Dalam mekanisme DIM omset, yang harus diperhatikan adalah perhitungan PK-nya. PK-nya dihitung 10% dari nilai dasar pengenaan pajak. Nah, DPP-nya dapat dari mana? DPP-nya adalah seluruh peredaran usaha. Baik itu BKP ataupun non-BKP, baik itu yang dapat fasilitas atau tidak dapat fasilitas, semuanya terhutang PPN dengan tarif 10%. Lalu kemudian yang menjadi beda adalah persentase dari PM-nya. Di mana jika yang diserahkan adalah jasa kena pajak, pajak masukannya hanya 60% dari PK, sementara jika yang diserahkan adalah BKP, maka pajak masukannya 70% dari nilai PK. Jadi jika yang diserahkan adalah BKP, tarif pajak masukannya lebih besar, 70%, JKP 60%, semoga nggak ketuker ya, nggak kebalik. Contoh soalnya, jika ada penyerahan BKP 5 juta, non-BKP 10 juta, BKP dengan fasilitas 15 juta, dan JKP 5 juta, maka cara menghitung harus dibedakan jadi dua dulu karena perkara tarifnya berbeda. Hitung dulu berapa BKP, lalu kemudian hitung JKP, lalu jumlahkan. Kita hitung BKP-nya, BKP 5 juta tambah 10 juta tambah 15 juta adalah 3 juta. 30 juta dikali 10%, PK-nya adalah 3 juta. Setelah dapat angka PK, kita cari PM-nya. 70% kali nilai 3 juta adalah 2.100.000. Maka kurang bayar pajak untuk penyerahan BKP adalah 900.000.
Lalu kemudian penyerahan JKP, 10% dari nilai 5 juta adalah 500.000. PM-nya 60% dikali 500.000 adalah 300.000. Maka kurang bayar untuk JKP adalah 200.000. Sehingga total kurang bayar pajak bulan November untuk PT Berdikari adalah 1.100.000. Ini disetorkan dalam satu dokumen surat setoran pajaknya. Lalu bagaimana jika terjadi retur? Dalam hal terjadi retur BKP misalnya, maka nanti sebelum menghitung PK, kita kurangi dengan retur. Contoh, dari penyerahan ini terdapat retur misalnya 1 juta. Berarti nanti PK-nya 10% dikali 2.900.000. Jadi retur dikurangkan di sini. 2.900.000 berarti PK-nya adalah 2 juta. Di sini 30 juta. Kalau dikurangi retur 1 juta berarti di sini berubah jadi 29 juta. Maka PPN-nya 10% dikali 29 juta, 2.900.000. PM-nya 70% dikali 2.900.000. Silahkan nanti dihitung sendiri. Artinya retur dikurangkan sebelum kita retur dikurangkan pada dasar pengenaan pajaknya. Yang kedua kita bahas mengenai DIM kegiatan. DIM kegiatan ini sifatnya wajib bagi siapa? Bagi PKP yang memiliki kegiatan usaha tertentu, yaitu PKP yang kegiatannya semata-mata melakukan penjualan kendaraan bermotor bekas secara eceran. Kalau dia ada kegiatan lain, maka nggak boleh pakai mekanisme DIM kegiatan. Lalu bagaimana Bu jika omsetnya PKP penjual kendaraan bermotor bekas secara eceran ini omsetnya lebih dari 1,8 miliar atau kurang dari 1,8 miliar, boleh nggak pakai mekanisme omset? Nggak boleh, dia tetap harus pakai DIM kegiatan karena sifatnya wajib. Apa yang menjadi beda dengan DIM kegiatan? Yang menjadi beda dengan DIM kegiatan adalah persentase dari si pajak masukannya. Pajak masukannya dihitung 90% dari nilai PK. Lalu ini aturan lama, ini PKP pedagang emas secara eceran itu PM-nya dihitung 80%. Ini berlaku sebelum 1 Maret 2014. Setelah 1 Maret 2014 dia pakai DPP nilai lain. Jadi sifatnya wajib, jadi nggak boleh pakai DIM omset, tidak juga boleh pakai PKBM biasa, dia harus pakai DIM kegiatan. Ini contoh perhitungannya. Bagi PKP PT Auto PP merupakan sebuah dealer showroom mobil dan motor bekas dalam bulan November 2014 menyerahkan 10 unit mobil bekas dengan harga 1 miliar. Bagaimana perhitungan PPN kurang bayarnya? PPN kurang bayarnya dihitung PK-nya 10% dari nilai 1 miliar adalah 100 juta. PM-nya 90% dari nilai 100 juta. Maka PM-nya 90 juta, sehingga PPN kurang bayarnya adalah 10 juta. Selanjutnya adalah bagaimana PKP penjual emas perhiasan. Kalau PKP penjual emas perhiasan setelah 1 Maret 2014 berarti dia pakai mekanisme yang ini DPP nilai lain. 10 DPP nilai lainnya adalah 20% dari nilai penyerahannya, berarti 10% kali 20% kali 300 juta. 6 juta PK-nya, PM-nya adalah 0 karena pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Maka PPN kurang bayarnya jika transaksi terjadi setelah 1 Maret 2014, maka PPN kurang bayarnya adalah 6 juta. Lalu kemudian jika transaksi terjadi sebelum 1 Maret 2014, perhitungannya adalah 10% dikali 300 juta, PM-nya 80% dari nilai 30 juta, maka kurang bayarnya adalah 6 juta. Bu, kok sama? Kebetulan sama. Yang menjadi beda adalah dalam menentukan DPP nilai lain tadi, kalau ada penyerahan non-BKP maka tidak boleh dihitung. Sementara dalam mekanisme DIM, mau dia BKP atau non-BKP, dapat fasilitas atau tidak, semuanya terhutang PPN. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit banyak dapat membantu. Detail selanjutnya kalian dapat baca pada materi yang dilampirkan. Jika ada materi yang kurang dipahami, dapat dilanjutkan pada forum diskusi online. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.